Ya, shalom para sahabat pelayanan. Ya, kita bertemu lagi ya pada hari ini, hari Sabtu. Dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena sekali lagi kesempatan yang ada yang Tuhan percayakan kepada hamba ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Anda semua. Dan pada pagi ini saya juga sangat bersyukur karena semuanya berada dalam keadaan baik dan saya percaya apa yang direncanakan Tuhan adalah yang terbaik bagi kita semua yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di dalam kehidupan rohani kita keseharian. Dan pada pagi ini, ya saya mengambil kesempatan ini karena ini merupakan peluang yang Tuhan percayakan kepada saya. Jadi sesuai dengan kehendak Tuhan, ya marilah kita bersama-sama ya untuk terus menyebarkan berita baik, ya kebaikan Tuhan, kesaksian demi kesaksian dan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita untuk dikongsikan kepada orang sekeliling kita untuk menjadi berkat bagi mereka. Haleluya. Jadi sebelum kita membacakan firman Tuhan ini, ya bersyukur karena semalam ya saya dijemput oleh UNICEF Malaysia untuk bergabung dalam pelayanan Google Meet yaitu doa, ya gabungan antara gereja-gereja di seluruh Malaysia ini, baik Sabah Sarawak dan Tanah Semenanjung ini. Dan saya bersyukur karena semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu gereja harus bersatu dalam doa. Dan kita percaya semuanya berjalan dengan baik karena Allah yang sungguh baik yang telah menyertai kita semua. Jadi seperti biasa pada pagi hari ini, ya firman Tuhan yang dikutip daripada Injil Matius pasal 28 ayat 18, 19, 20. Jadi tema kita pada pagi ini adalah perintah Tuhan yang terutama. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, apakah itu perintah Tuhan yang terutama? Mungkin kita tertanya-tanya, apakah perintah Tuhan yang terutama? Bukankah perintah Tuhan yang terutama itu ya yang sudah berada dalam perjanjian lama, khususnya kepada perintah yang Tuhan perintahkan yang harus dilakukan oleh kaum Israel sesuai dengan apa yang Nabi Musa ajarkan kepada para Israel, para umatnya pada masa itu, yaitu 10 hukum. Ya, jadi kita percaya ada salah satu daripada hukum di situ yang Yesus sendiri menyebutnya adalah perintah. Yang pertama-tama sekali adalah perintah yang saling mengasihi di antara satu dengan yang lain dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, saya percaya yang pertama-tama adalah untuk mengasihi Tuhan. Dan Tuhan itu sendiri sangat penting ya dalam kehidupan orang percaya. Nah, sebab itulah kasih itu yang berasal daripada Tuhan, yaitu mengutamakan Tuhan itu sendiri. Dan seterusnya yaitu mengasihi sesama sendiri, bahkan orang lain. Dan ajaran Yesus sesuai dengan ajaran Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada orang yang menganiaya kamu, katanya. Jadi saya ingin mengurai perintah yang terutama ini sesuai dengan pelayanan kita di zaman akhir ini yang telah dipercayakan oleh Yesus kepada setiap orang-orang percaya. Setiap orang-orang percaya, khususnya para murid-muridnya. Dan sebab itu pada pagi hari ini, ya tema kita perintah yang terutama yang dikutip daripada Injil Matius pasal 28, 18, 19, dan 20. Apakah perintah yang terutama itu? Mari kita lihat dan baca bersama-sama. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa Surgawi, hamba ini berdoa pada pagi ini. Hamba ini sangat bersyukur di atas kebaikan Engkau. Karena sekali lagi Tuhan, kebaikan Engkau percayakan kepada hamba ini untuk memberitakan kabar baik melalui media massa. Dan firman yang disampaikan ini, hamba ini percaya Tuhan, semuanya datang daripada Engkau.
Engkaulah yang akan mengelola dan Engkaulah yang akan bekerjanya Tuhan, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, supaya firman ini dapat menyelamatkan ramai jiwa di luar sana dan mengerti dan memahami tujuan utama dalam kehidupan, baik itu dalam pelayanan, baik itu adalah perintah-perintah yang telah Engkau percayakan. Dan hamba ini percaya Tuhan, segala sesuatunya Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan, supaya pemberitaan ini Tuhan memiliki dampak kuasa yang besar Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang berada di luar sana Tuhan, untuk mengerti dengan lebih dalam, lebih jauh, dan bertekad lebih kuat untuk menemukan Engkau dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kita telah berdoa. Amin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi ini saya sangat tersentuh dengan satu pernyataan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus itu sendiri, dan ini merupakan satu pernyataan yang kali terakhir semasa Yesus bersama-sama dengan muridnya sebelum dia diangkat ke surga. Ia berada di tanah tinggi yang bernama Galilea bersama dengan murid-muridnya dan para murid-murid yang lain. Ya, dan saya difahamkan bukan 12 murid saja yang telah menyaksikan perkara ini, bahkan 500 pasang mata. Ya, jadi bayangkan 500 pasang mata yang sedang menyaksikan, itu sangat ramai saudara. Ya, jadi mereka ini semua adalah saksi-saksi mata yang telah melihat pengangkatan Yesus ke surga. Dan inilah waktu dan masa ini. Di masa itu Yesus menyampaikan perintah ini, perintah untuk memberitakan Injil sesuai dengan tema besarnya di sini. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa saya memberi tema atau tajuk ini perintah yang terutama? Dan saya percaya di ayat 18, 19, dan 20 inilah merupakan perintah yang terutama yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen di zaman akhir ini. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, mari saudara, kita mengkaji, menyelidiki, dan menggali firman ini. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku. Ya, ini si Matius ini, si pemungut cukai. Murid Yesus, saksi mata yang bersama-sama dengan Yesus. Ini kata-katanya. Ya, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Apa yang Yesus katakan di sini, yang disampaikan oleh Matius, Yesus memiliki kuasa di surga dan di bumi. Nah, itu kuasa yang terbesar dalam kehidupan Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Dia memiliki kuasa baik di surga, baik di bumi ini. Dan apa yang disaksikan oleh Matius ini perkataan Yesus sendiri yang disampaikan para muridnya dan juga kepada para saksi mata dari murid ke murid yang bersama dengan dia pada masa itu di Galilea sebelum dia diangkat ke surga. Nah, inilah perintah yang Yesus katakan. Dan ini jogalah ya perkara yang terpenting yang harus difahami oleh orang Kristen. Karena Yesus itu bukan memiliki sebagian daripada bumi ini, di seluruh bumi ini. Karena dia adalah firman yang telah menjadi manusia, yang telah menciptakan bumi ini. Dia adalah firman yang bercakap-cakap yang telah menciptakan bumi ini. Jadi begitu besar kuasa Yesus yang memberikan kita kekuatan, memberikan kekuatan kepada umat Kristen. Dan ini membuktikan apa yang dikatakan oleh Rasul Matius ini, bahwa Yesus itu bukan memiliki separuh daripada dunia ini, tapi dunia ini adalah milik dia. Dan dia juga bukan memiliki separuh daripada surga itu, dan surga itu adalah milik dia juga. Karena firman Tuhan berbicara, dia adalah raja di sana, dia adalah penguasa di sana, pemerintah di sana. Dan inilah waktunya semasa Yesus memberitahu kepada para muridnya, yang mendekati murid-muridnya, dia mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Segala kuasa di surga dan bumi. Ini menunjukkan kuasa Yesus, betapa besarnya kuasa dia itu sebagai pencipta, sebagai Allah yang hidup. Nah, bersyukur kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah dipilih oleh Tuhan sejak semulanya untuk menjadi berkat bagi bangsa kita, ya bagi negara kita. Karena kita memiliki Tuhan yang penuh kuasa. Dia adalah raja di atas segala raja. Di atas bumi ini dia adalah raja di atas segala raja. Dan di dalam surga dia satu-satunya raja.
yang menjadi penguasa di sana. Nah, kita harus sadari nih, ya, dia diberi kepercayaan oleh Bapaknya untuk memerintah, untuk berkuasa. Ya, walaupun dia sudah diangkat, diberi tubuh kemuliaan, dan sedang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bukan berarti dia kehilangan ketuhanannya, kekuasaannya sebagai raja. Tidak. Tapi dia memiliki sepenuhnya. Inilah merupakan kebanggaan. Dan ini juga merupakan perintah secara pribadi bagi saya untuk dipercayai. Dalam arti kata lainnya, Yesus mengatakan, percayalah, akulah raja di sana, di surga itu. Dan juga akulah raja di atas bumi ini. Raja di atas segala raja. Raja di buminya berakhir. Pemerintahan di buminya berakhir. Segala-galanya berakhir dalam bumi ini. Tapi Yesus tidak pernah berakhir. Karena dia adalah Tuhan yang hidup. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan yang ada di bumi ini. Tuhan di atas segala Tuhan. Bayangkan, tiada Tuhan lain lagi. Dia satu-satunya Tuhan. Kalau dia satu-satunya Tuhan, itu berarti dia memiliki kuasa mutlak. Kuasa mutlak. Dan tak dapat dibandingkan dan tak dapat ditandingi oleh mana-mana kuasa. Ini merupakan satu perintah juga yang harus dipercayai oleh orang percaya. Bahwa Yesus memiliki kuasa yang penuh. Dan ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, sekali lagi, ini juga merupakan perintah Yesus. Yang saya katakan tadi, perintah Tuhan yang terutama, merupakan perintah Tuhan yang terutama. Yang terutama. Terutama ini dalam arti kata lainnya akan yang terpenting. Bukan yang pertama saja, tapi pertama-tama yang terutama. Merupakan perintah yang sangat penting bagi orang percaya. Dan sebab itulah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apabila kita berbicara tentang perkara ini, kita sudah masuk kepada wilayah doktrin. Apabila kita sudah masuk ke wilayah doktrin, setiap gereja masing-masing aturannya. Ya, dalam soal-soal pelayanan yang berkaitan tentang apa yang Yesus perintahkan di sini, yaitu Yesus mendekati mereka dan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, yang pertama-tama perintah Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, semua bangsa harus jadi murid Yesus. Baru mereka layak untuk mempelajari Yesus itu. Baru mereka layak untuk dibaptis. Jadi kemuridan itu perlu ada. Di dalam kemuridan itu akan mengenal siapa Yesus, akan mengenal pengajarannya, akan mengenal tentang gereja dan sebagainya. Ya, sebab itulah Yesus memerintahkan, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi bukan mewakili satu bangsa, seluruh bangsa. Yesus mewakili seluruh bangsa untuk diselamatkan. Sebab itulah Yesus memerintahkan, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Yesus. Nah, yang pertama-tama adalah pemuridan. Nah, ini sangat penting dalam pelayanan. Pemuridan ini sangat penting. Ya, pemuridan ini tidak semestinya orang yang sudah dibaptis atau bagaimana keadaan dia. Tapi pemuridan ini ya boleh diartikan dengan cara yang ya lebih difahami atau lebih simple. So, pelayanan di zaman akhir ini kita tidak membuang-buang masa. Ya, terlalu banyak aturan gereja begini begitu dan sebagainya, sehingga kan orang itu tak dapat dibaptis, sehingga kan orang itu kan tak sampai kepada tujuan utama dia. Karena pemuridan ini sebenarnya kan yang boleh kita melakukannya sesuai dengan talenta karunia yang ada bagi setiap hamba Tuhan yang melayani di gereja. Ini bagi pandangan pribadi saya. So, Yesus mengatakan ini, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, kalau semua bangsa itu dijadikan murid, itu berarti dia menyeluruh kepada pendidikan Alkitab, pendidikan firman Tuhan, ya, lebih kepada penginjilan. Asas-asas penginjilan yang harus disampaikan kepada setiap orang. Ya, sesuai dengan talenta dan karunia setiap para hamba Tuhan, para penginjil, pelayan-pelayan lewat gereja. Nah, jadi di sini untuk menjadikan murid semua orang yang ada di sekeliling kita, ya, lewat daripada penginjilan, ya, lewat daripada pembelajaran firman Tuhan dan apa saja
yang berkaitan tentang pemuridan atau penginjilan yang berkaitan tentang perkara itu. Dan akhirnya apa yang Yesus katakan di sini, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, selepas itu mereka baru boleh dibaptis. Ya. Nah, ini saya tidak mau berbicara sampai bertentangan dengan doktrin gereja, mana-mana gereja di seluruh dunia ini, tapi ini sesuai juga apa yang Tuhan kehendaki. Ya, lewat perintah Dia juga. Ya, so firman Tuhan ini ada yang mengatakan ya cukup dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, maka akan dibaptis semuanya. Tapi sesuai dengan Injil Matius ini bukan hanya dibaptis dalam nama Yesus saja, ya, tapi dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi anak itu adalah Yesus, ya, Bapa itu adalah Allah yang ada di surga itu. Nah, dan saya percaya ketiga pribadi ini yang bersifat Tritunggal ini sangat penting dalam pembaptisan. Ya, sebab ketiga-tiganya berfungsi untuk melakukan ya kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan seseorang itu. Kenapa bila orang itu dibaptis, yang pada mulanya sudah dimuridkan, sudah diinjili, sudah dimuridkan, sudah diajar, apabila dia sudah dibaptis, itu berarti pengenalannya akan Tuhan dengan lebih dekat lagi, lebih sempurna lagi. Karena apa? Dia bukan belajar firman Tuhan saja, tapi dibaptis. Setelah dibaptis, kita percaya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Injil, Yesus juga dibaptis dengan kuasa Roh Kudus. Nah, manusia Yesus yang dibaptis itu dibaptis oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang menyerupai burung merpati. Dan saya percaya setiap orang yang dibaptis dengan air ini, kalau dia sudah diurapi oleh Roh Kudus, ya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, saya percaya mereka juga akan memiliki pengetahuan ya tentang Kristen, tentang Yesus, ya, tentang apa saja yang berkaitan tentang rohani maksudnya. Nah, sebab sudah dibaptis oleh Roh Kudus itulah yang berbicara dalam pikiran mereka dan akan bekerja dengan lebih baik lagi, ya, untuk memberikan mereka ide atau pikiran-pikiran rohani dengan hati rohani dan tindakan-tindakan rohani yang memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Jadi maksudnya bukan saja diinjili, bukan saja diselamatkan, dijadikan murid untuk Yesus itu sendiri, tetapi apabila dia sudah dibaptis, diselamat secara rohani, bahkan dia mengerti lebih dalam lagi, bahkan dia akan faham alat tujuh hidup dia, kenapa dia jadi Kristen, kenapa dia dibaptis, dan kenapa dia perlu melayani. Dan saya percaya ya ini salah satu daripada keutamaan ataupun yang terutama ya di dalam pelayanan yang harus berlaku kepada setiap gereja Tuhan di seluruh dunia ini. Dan ayat yang terakhir di sini, apa yang kita lihat di sini ini, ya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, yang pertama-tama tadi ayat 18, apa yang Yesus katakan di sini? Ya, ayat 19 di sini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ini merujuk kepada semua bangsa muridku. Tetapi yang ayat 20 ini, dan ajarlah mereka, dia cakap. Ya, yang ayat 19 tadi, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Ya, dan saya sudah beritahu dia menjadikan semua bangsa murid Yesus. Nah, sudah ada cara-caranya di situ, pelayanannya di situ, ya, tentang pengajaran dan sebagainya untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus, dan akhirnya mereka akan masuk dalam wilayah baptisan. Nah, saya sudah beritahu tadi. Dan ayat ke-20 ini, dan ajarlah mereka, katanya. Nah, bermaksud daripada ayat 19 dan 20 ini tidak bertentangan. Dia masih berada di dalam pendidikan, pengajaran, ya, penjagaan gereja. Nah, bukan berarti di sini apabila orang itu sudah dibaptis tak perlu diajar lagi, karena sudah diajar dulu. Ya, di ayat 19 itu sudah diajar, sudah dididik. Apabila sudah dibaptis terus dibiarkan. Nah, kita kena hati-hati kalau ada gereja yang seperti ini. Takut orang itu mati rohaninya. Ya, mungkin dia masih menjadi Kristen sesuai sijil dia, baptisan dia. Tapi secara rohaninya dia bukan Kristen lagi. Kenapa banyak orang murtad? Kenapa banyak orang menjauhkan diri daripada gereja? Apabila sudah dibaptis tidak diajar lagi, tidak dididik lagi, dan dibiarkan dan sebagainya.
Dan akhirnya mereka meninggalkan gereja. Nah, kenapa perkara ini terjadi? Ya, sebab tidak diberi makanan rohani lagi. Hanya dibaptis saja untuk menjadi ahli gereja. Jadi kalau hanya dibaptis saja menjadi ahli gereja, apa yang berlaku pada mereka? Ya, kemungkinan mereka akan mati rohani ataupun menjauhkan diri daripada Tuhan. Nah, orang-orang yang mati rohani ini, ini sangat payah. Ya, sangat payah dan sangat susah untuk dididik kalau orang sudah mati rohani. Ia sedang duduk di gereja pun tidak terasa apa-apa. Ya, tentang firman Tuhan pun dia tidak terasa apa-apa, itu merupakan satu didikan. Bahkan ditegur pun masuk dalam telinga lagi. Ya, ini orang-orang yang mati rohani. Nah, ini harus dicegah sebelum penyakit seperti ini melarat kepada bangsa kita, jemaat kita, gereja kita. Ya, ini sangat bahaya. Dan sebab itulah Yesus menegaskan di sini ayat 20 ini, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ayat 20 ayat terakhir ini, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ayat yang